Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara pada malam hari ini. Sama-sama kita mau belajar firman Tuhan, saudara ya. Kebenaran firman Tuhan buat kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh
bagi Tuhan. Saudara, selamat malam ya. Senang kembali bersama saudara di program ini. Dan sebelum kita mulai tadusan kita ya, menyelesaikan Injil Markus pasal yang ke-9 ya, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini kami boleh ada dalam program ini tanpa kekurangan suatu apapun. Dan saat ini bicara kepada kami Tuhan, ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kami baca di Markus pasal 9 ini bisa kami mengerti, kami pahami, dan akhirnya lewat semua itu kami bisa semakin jadi manusia Kristen yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi berkat kemanapun kami melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Ya, saudara, kita siapkan ya Alkitab kita. Ya, di samping ada program The Way Sunday Bible Talk ya, yang kemarin minggu masuk ke episode kedua. Semoga jadi berkat buat semuanya saudara ya. Dan terus bersama live streaming jam 9.15. Jadi kita bisa belajar dari topik-topik yang akan dibincangkan ya dalam program ini. Sama-sama sekarang ini kita siapkan Alkitab kita saudara. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Iya, kita akan masuk dalam perikop yang baru di Markus pasal 9 ya, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus ya. Oke, kita akan baca ayat 30 dan seterusnya bersama-sama saudara. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Ya, jadi mungkin karena orang banyak selalu berdesak-desakan sehingga Yesus diam-diam gitu ya. Berangkat dari situ dan melewati Galilea. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Jadi ia mau fokus sama murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataannya itu, namun segan menanyakan kepadanya. Ya, selain tidak mengerti, mungkin juga kebingungan, mungkin juga ketakutan, saudara ya. Ngapain sih guru ngomong begini gitu ya. Jadi meskipun demikian, ya mereka tidak berani ya menanyakannya lebih lanjut karena ya takut salah paham dan ada banyak emosi yang berkecamuk ketika Yesus ngomong hal ini. Jadi yang saya mau katakan bahwa Yesus memang kepada murid-muridnya itu secara spesifik menceritakan tentang apa yang akan dia alami nanti. Tapi dengarkan saya, di titik itu murid-muridnya nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Itu kenapa ketika Yesus ditangkap, Yesus akhirnya menderita, defense murid-muridnya yang kita bisa lihat dalam diri Petrus gitu ya, dia memagari dirinya seolah-olah nggak kenal Yesus ya. Murid-murid yang lain Alkitab katakan tercerai-berai itu karena mereka memang tidak dalam pengertian, pemahaman tentang ayat ini seperti kita sekarang gitu ya. Jadi kalimat ini ketika diucapkan Yesus ya membuat mereka nggak ngerti, tapi mereka segan menanyakannya dan lewat begitu aja. Baru ketika peristiwa itu terjadi, mereka ingat ya bahwa Yesus pernah ngomong begini kepada mereka. Kurang lebih begitu yang saya bisa bayangkan ya saudara ya. Perikop berikutnya, siapa yang terbesar di antara murid Yesus, di antara para murid. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum ya. Jadi udah keluar dari bibir pantai Galilea menuju ke Kapernaum, tempatnya Petrus ya. Ketika Yesus sudah tiba di rumah Petrus mestinya ini ya, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ya biasa, manusiawi ya. Di antara satu komunitas ngerasa dirinya paling hebat, yang lainnya di bawah mereka dan sebaliknya gitu ya. Dan murid-muridnya ini lucu karena mereka mungkin merasa selevel gitu ya. Dan siapa yang paling hebat? Siapa ketua di antara kita? Kurang lebih begitulah ya. Jadi ada unsur childish di sini yang memang masih ada dalam diri murid-murid sehingga masih ributin hal-hal yang remeh-remeh seperti itu. Ya mestinya kan nggak perlu ya. Ya bagi saya leadership itu akan muncul dengan sendirinya. Orang yang punya jiwa kepemimpinan,
orang yang memang born to be a leader, ya, lahir sebagai seorang pemimpin, itu nggak perlu dikondisikan, dia akan muncul gitu ya dengan sendirinya. Dan sebaliknya juga memang orang yang memang mengusahakan dirinya untuk menjadi leader, ya, mempersiapkan dirinya sebagai dari kecil untuk menjadi leader, pengen jadi pemimpin, ya itu otomatis juga nanti dia akan menonjol dengan sendirinya, ya. Jadi nggak perlu diributin siapa yang jadi pemimpin, karena ada pemimpin yang lahiriah, natural gitu ya, born to be a leader, jadi lahir yang menjadi pemimpin, dia kelihatan lah ya leadershipnya di tengah teman-teman sebayanya udah kelihatan gitu. Juga ada yang orang memproyeksikan dirinya untuk menjadi leader, pengen jadi pemimpin, maka dia mempersiapkan dirinya ya untuk sampai ketika waktunya ya dia memang sudah kompeten sebagai seorang pemimpin. Dua-dua ini nggak ada yang salah, nggak ada yang lebih baik ya tinggal saudara jujur aja kalau memang saudara ingin jadi kepala bukan jadi eko, jadi pemimpin gitu ya. Kita ini dilahirkan sebagai pemimpin apa tidak ya, natural ada nggak natural kita jiwa kepemimpinan kita yang muncul gitu, atau kita memang tidak punya tapi pengen, nah tinggal diusahakan aja ya, nggak usah diperbincangkan, nggak usah cap cip cup kembang kuncup ya, terus juga gambreng Humalayum gambreng siapa jadi pemimpin, nggak usah gitu ya, akan muncul dengan sendirinya. Dengan dua latar belakang tadi pasti akan muncul dengan kelihatan ya siapa yang akan jadi pemimpin, siapa yang tidak, siapa yang punya jiwa pemimpin, siapa yang tidak, siapa yang siap memimpin, siapa yang tidak itu dalam komunitas itu kebaca, kelihatan. Kelihatan. Saya kebetulan jadi pengajar ya cukup lama ya, mengamati mahasiswa saya, mahasiswa teologi ya, tentunya yang saya didik, yang saya jadikan generasi penerus saya bisa ngelihat kok ya di antara banyak mahasiswa saya itu siapa yang memang kelihatan jadi seorang pemimpin nantinya, atau yang jadi biasa-biasa saja, atau sedang mengusahakan dirinya untuk jadi pemimpin, kelihatan dari sikap mereka ketika menjadi mahasiswa saya. Dan ketika 1-2 itu melejit ya saya nggak heran gitu ya, karena memang sudah kelihatan jiwa kepemimpinannya ya. Oke saudara ya, lanjut. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepadanya, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Jadi rupanya Yesus tahu ya, meskipun murid-muridnya diam ya, ketahuan lagi ngomongin apa gitu ya, tapi Yesus ya tadi karena dia tahu ya, dia pakai analogi ya, kalau yang mau jadi terdahulu ya harus jadi yang terakhir ya dari semuanya, dan jadi pelayan bagi semuanya. Jadi maksudnya kalau kamu mau merasa dirimu atau menganggap dirimu yang terhebat di antara yang lainnya, ya kamu harus melayani mereka. Ya, melayani itu ya bukan pas dilihat gitu ya, tapi ya natur kelihatan saudara. Ya saya ya gimana saya mau ngomong, takut nanti ada yang tersinggung gitu ya kalau saya ngomong ini gitu ya saudara ya, karena ya kelihatan gitu dalam artian gini, saya share aja pengalaman saya yang saya hidupi ya. Sekali lagi jauh dari kesombongan atau apa, enggak, ini saya cuman bicara aja. Saya sejak dulu ya mempersepsikan seorang pemimpin itu ya harus melayani. Melayani itu ya mengerjakan apa saja yang bisa dia kerjakan. Jadi event saya dulu hanya jadi ketua kelas ya, pengurus OSIS ya. Saya mengerjakan semuanya dengan hati ya. Ketika saya jadi ketua kelas, terus menyusun jadwal piket dengan wali kelas gitu ya, saya yang diminta wali kelas untuk mengawasi jadwal piket ya. Ketika yang piket nggak datang pun ya saya tegur sebagai, lu mana lu piket kalau nyapu kan. Tapi ya karena saya yang jadi koordinatornya ya saya ikut bantu juga gitu ya, meskipun bukan tugas piket saya. Ketika kita belajar jadi pelayan ya, itu memang Tuhan pertimbangkan itu. Ketika saya jadi pengurus kaum muda gitu ya, saya sering di gereja, tanggung jawab apapun yang diberikan ke saya maupun yang tidak, tapi saya tahu itu harus dikerjakan, saya kerjakan sampai detik ini ya.
Saudara mungkin sering dengar saya yang nyapu gereja ya saya, yang bersihin gereja ya saya gitu ya. Dalam artian apalagi pandemi gini ya, kita mau minta orang untuk membersihkan gereja, kita masih ya mikir panjang gitu ya. Masih ya kalau bisa sendiri, nyapu sendiri, vakum sendiri, kenapa harus pakai orang lain dengan situasi yang masih seperti ini gitu ya. Jadi kita berjaga-jaga juga kan, nggak important banget gitulah, masih bisa lah dikerjakan. Mungkin nanti kalau sudah pandeminya sudah lewat gitu ya, terus semua orang tingkat vaksinnya sudah yang kedua paling nggak sudah di atas 70%, 75% gitu ya, ya mungkin kita akan dengan mudah memanggil orang untuk ya bersihin karpet kah gitu ya, atau yang ngebersihin gereja gitu. Kita bisa undang orang luar tanpa kita langsung khawatir lagi, karena sebagai gembala ya saya bukan masalah takut sama diri, tapi ya kalau nanti tiba-tiba ada orang yang tidak kenal masuk membawa virus itu, dan ini di gereja kan tertutup ya, dalam artian tempat kami kan bukan gereja dalam bentuk rumah gitu yang kaca jendelanya bisa dibuka gitu ya. Kita kan di dalam area apartemen ya, kayak ruangan begitu ya, hall gitu ya, auditorium gitu. Ada jendela memang, tapi kan tidak mungkin kita buka karena jendela itu ada di ruang dapur gitu ya. Jadi kalau hujan juga nanti gimana, jadi ya selalu kita tutup. Jadi gereja itu sehari-hari kalau tidak dipakai tertutup ya. Jadi ya saya memikirkan itu, nanti kalau ada virus di situ, berkembang di situ, saya nggak tahu, saya bukan ahli pervirusan, tapi saya punya tanggung jawab sebagai gembala. Nanti kalau jemaat datang, ada pekerja datang, ada meeting kah, atau ada pelayanan hari Minggu kah datang, ya meskipun belum dibuka umum, tapi kan selalu ada yang datang ke gereja sebenarnya hari Minggu itu. Ya kalau ada apa-apa dengan itu kan saya bertanggung jawab, makanya udahlah ya. Saya tahu diri saya, ya saya kerjakan. Ya ketika saya melakukan itu ada satu dua orang, ya Pak biar saya aja Pak gitu kan. Saya biasanya kalau sudah megang sapu ya diambil sapunya, nggak mau lah gitu ya. Ya ngapain gitu ya, ya nggak, udah biar saya tanggung ya, beresin gitu ya. Ya tapi saya melihat ya, maafkan saya ya, kalau memang itu datangnya dari hati ya, mestinya ketika lain kesempatan saya tidak megang sapu ya beliau atau orang tersebut yang megang sapu, mestinya begitu ya. Jadi jangan mau nyapu gara-gara sungkan, gara-gara nggak enak sama saya karena saya nyapu gitu. Jadi itu bukan dari hati, dan ya saya melihat itu ya banyak gitu ya. Bukan, ini contoh aja ya, banyak orang dalam marketplace, dalam dunia kerja, dalam pergaulan saya itu ya yang melakukan sesuatu karena ingin ya, hanya karena sungkan kah, hanya karena nggak enak, atau karena ingin sesuatu yang lain yang saya nggak tahu apa ya, tapi bukan natur. Dan makanya saya mau ngomong Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau jadi pemimpin, kata Tuhan Yesus, harus jadi pelayan. Pelayan itu artinya apa ya? Memposisikan diri ya, melakukan segala-segalanya untuk orang lain ya. Pelayan itu bukan pelayan Tuhan yang mau berkhotbah, nasihatin orang, doain orang. Enggak. Bagi saya itu mah hanya bagian kecil dari apa yang disebut pelayanan. Sebenarnya pelayanan ya yang paling penting ya, jujur sama diri, ya melayani orang, ya bukan minta dilayani, mengasihi orang bukan minta dikasihani. Itu bagian dari pelayanan. Ya. Jadi aspeknya luas gitu. Ya. Nah sedihnya saya, teman-teman atau yang saya lihat dari rekan-rekan yang melayani Tuhan itu membatasi diri melayani itu ya, pokoknya ngerasa kalau dia sudah khotbah ya dia melayani, padahal bukan. Justru kalau jadi pengkhotbah itu kita dilayani oleh jemaat, benar nggak saudara? Jadi analogi pelayan itu kurang tepat kalau dibrandingkan dengan orang yang ada di mimbar. Coba contoh aja, saya kalau diundang oleh gereja lain dan saya diundang sebagai pelayan Tuhan, pengkhotbah gitu ya, maka ketika saya datang ke gereja itu bukan saya yang melayani, sebenarnya saya dilayani ya. Kalau datangnya lebih awal diarahkan ke ruang tunggu atau ruang gembalanya ya, dikasih kopi, dikasih air teh hangat gitu ya, dikasih ya snack kalau memang sudah tersedia. Terus saya kalau pas mulai ibadah juga selalu diposisikan di tempat yang terhormat, di barisan terdepan atau ruangan atau kursi khusus untuk pengkhotbah yang spesial. Saya yakin jemaat biasa nggak berani duduk di situ ya. Saya dikasih mic yang terbaik ya. Saya dikasih ya air minum yang tersedia. Jemaat nggak dikasih air minum, saya dikasih air minum di meja saya ya. Jemaat nggak boleh makan dan minum di gereja, tapi saya kalau haus saya bisa minum di gereja, di ruangan itu. Itu kan privilege, itu kan bukan pelayan.
Ya, saya datang ke sebuah kota, ya saya dikasih hotel biasanya oleh mereka, bahkan tiket pesawat juga PP disiapin. Itu kan bukan pelayan, itu kan dilayani. Jadi jadi ya ini dengan pemahaman tadi ketika saya jujur loh, saya bukan pelayan di sini gitu ya. Saya justru dilayani. Nah, maka saya ambil bagian dalam pelayanan itu dengan perspektif yang lain tadi, ya. Ya. Sama saudara, saya kalau di saya ditempatkan misalnya bukan di hotel ya atau di mes atau di pastori gereja ya, karena ada beberapa gereja kalau ngundang saya itu saya selalu ditaruh di ruangan kamar. Mereka punya kayak pastori besar, ada kamar-kamarnya. Ya boleh percaya apa tidak ya, di atas ya tidak, di atas tidak ya, kamar itu saya yang bersihin. Kalau saya sampai seminggu di situ ya saya yang bersihin kamar ya, saya bersihin kamar mandinya ya, saya kalau di depannya ada ruang tunggu, ada ruang makannya ya saya nyapuin setiap hari juga tanpa menunggu ada orang yang menyapukan itu ya. Ya, ya intinya bahkan ketika saya mau keluar, misalnya hari ini saya pulang jam 12 siang, maka pagi-pagi saya sudah bangun ya, saya sudah siapin packaging barang-barang saya semuanya, tinggal barang baju di badan tinggal dilipat dan juga ganti baju. Tapi sebelum itu ya sesudah itu saya beresin semua kamar. Jadi ranjang itu kenceng lagi ya. Terus ya di kamar mandi ada sobekan. Saya kalau ke luar itu kan biasanya membawa shampoo sendiri, membawa sabun sendiri, dan biasanya saya lebih efisien kalau bawa yang sasetan aja, jadi nggak berat gitu dimasukkan ke tas saya. Jadi kalau ada shampoo yang saya cocok dan ada yang jual sasetannya, saya bawa yang sasetannya. Sabun juga demikian, sudah. Jadi saya buang itu kan di tempat sampah kalau ada di kamar mandinya. Nah itu yang saya buang, akhirnya saya taruh di plastik, saya buang. Jadi ruangan tempat saya tinggal itu ketika saya keluar ya bersih. Kalau saya di situ disiapkan piring untuk makan atau gelas untuk minum ya. Setelah saya tinggalkan itu nggak saya biarkan itu kotor, saya cuci. Sabunnya ada nggak? Kadang-kadang nggak ada sabunnya, jadi saya harus beli dulu ya. Saya sengaja beli di warung terdekat, warung sabun cuci piring yang sasetan kecil gitu ya, supaya saya bisa cuci gitu ya. Nanti beli tempat kayak sabun pencuci piringnya gitu yang warna hijau-hijau itu kan ada dijual di warung-warung ya. Nah ini karena saya menyadari bahwa diri ini harus jadi pelayan. Nah ketika saya mengunjungi gereja itu saya dilayani, maka saya harus mengimbangi dengan ya jadi pelayan. Paling tidak ya kan nggak mungkin saya tiba-tiba nyapu gereja mereka gitu ya, karena nanti bisa menjatuhkan martabat gembalanya gitu ya. Jadi paling nggak saya kerjakan bagian saya, ruangan saya bersih, saya masuk bersih, saya tinggali bersih gitu ya. Di kulkas juga ya, kadang-kadang kan ada orang masukin sesuatu, jemaat kirimin makanan taruh di kulkas, saya tahu kalau itu sudah lama ya saya keluarkan gitu ya. Kalau saya perhatikan masih bisa dimakan, saya coba kasih sama koster gereja, bisa nggak nih, mau dimakan nggak gitu ya. Kalau memang sudah ngerasa udah terlalu lama dan tidak baik untuk dikasih orang ya saya ikat, dicari kantong kresek, kantong plastik, saya ikat, saya buang. Jadi itu ruangan udah bersih pokoknya ya. Kamar mandi pun nggak ada bekas-bekas busa ya. Ya, selalu saya semprot pakai shower gitu ya, dinding-dindingnya kalau saya habis ninggalin pastori gereja, kalau saya bermalam atau tinggal beberapa hari di tempat itu. Jadi sebisa mungkin lah ya. Kalau di situ ada sikat kamar mandi ya saya sikat kamar mandinya. Jadi ketika nanti ada orang gereja datang untuk membereskan kamar saya ya, mereka tinggal rapikan saja, ganti spray mungkin karena semuanya sudah bagus gitu ya. Kamar mandi pun tidak perlu disikat lagi karena sudah saya tinggali dengan bersih gitu ya. Bekas-bekas sabun tidak ada, bekas-bekas shampoo tidak ada. Ya pokoknya datang seperti itu ya datang. Dan jujur saudara, saya kadang-kadang sedih ya. Ini pengalaman aja. Berarti kan tempat itu adalah tempat yang sering dipakai oleh tamu-tamu gereja. Ya. Nah, sedihnya saya ketika saya masuk ke kamar itu, kadang-kadang saudara, sering kali ya, ada sikat gigi bekas yang masih ada di situ. Berarti kan entah itu sikat gigi yang sudah lama di situ atau sikat gigi yang kemarin tamu sebelum saya masih ada di situ. Ya. Bekas sabun batangan bekas gitu, saudara. Ya. Kalau saya, saudara ya, saya tidak pernah begitu. Kalau memang saya bawa sabun batangan gitu ya, karena cari sabun cair misalnya tidak nemu gitu ya, beli ke warung-warung sekitar yang botolan sabun cairnya itu nggak ada atau sasetan nggak ada ya, terpaksa beli sabun batangan. Nah biasanya kalau saya ya habis sabun batangan itu saya pakai, saya buang. Ya, bukan berarti saya sombong, tapi ya itu kan bekas saya gitu ya.
Ya, jadi harus bersih. Kadang-kadang kalau ada tempat sabunnya itu ada bekas-bekas kerak-kerak sabun busanya itu ya saya bersihkan. Jadi udah bersih. Dan jadi akhirnya saya menyimpulkan bahwa tidak semua orang itu yang tinggal di kamar itu punya jiwa pelayan dalam dirinya. Ya. Ini yang pembelajaran buat saya. Banyak orang kayak gitu, Saudara. Ya. Ya. Dan ya tercermin lah, kelihatan. Ya. Dan saya selalu mengatakan ini sudah saya tahu dari dulu, ya mungkin tidak dalam perspektif sekarang ini, tapi saya belajar seperti itu dan upahnya sekarang, ya. Jadi ya saya kalau sekarang ini merasakan berkat Tuhan, ya selain saya tahu Tuhan mengasihi saya, juga saya sadar ini tentu tidak ujuk tiba-tiba anugerah turun kayak durian dari langit gitu ya, durian runtuh. Ya ini karena apa yang saya tabur di masa lalu, ya diperhitungkan Tuhan, dan Tuhan baru berkati di usia saya sekarang. Jadi ya saya mengajak kita semua seperti itu ya. Kalau mau jadi yang pemimpin, jadilah pelayan terlebih dahulu, ya. Dianalogikan kemudian juga Yesus mengambil anak kecil, anak yang paling tidak diperhitungkan, dipeluknya, ya. Kemudian berkata, kalau kau nyambut anak ini, kau nyambut aku. Kalau kau nyambut aku, kau nyambut orang, dia yang mengutus aku. Jadi ini ada korelasinya. Ya, saya pahami kalau kita mau jadi pelayan buat orang lain, maka kita juga jadi pelayannya Tuhan. Kalau kita jadi pelayannya Tuhan Yesus, maka kita juga jadi pelayannya Allah Bapa. Benar nggak, Saudara? Ya, analoginya begitu. Ya, jadi kalau kita mau jadi pemimpin, ya berarti kita jadi pemimpin atas anak itu, jadi pemimpinnya Yesus, jadi pemimpinnya Tuhan. Dan itu sesuatu yang kurang ajar bagi saya. Jadi saya memahaminya begitu. Nah, saya akhirnya mengekspresikan diri ya kepada semua orang, ya saya berusaha melayani. Ya, tapi tentu ya melayani dalam artian ya berhikmat gitu ya, melihat juga ya orang yang kita layani ini orang yang dalam artian memang ada kerinduan, membutuhkan sungguh, atau orang yang sengaja mengkondisikan diri. Karena ada banyak orang di luar sana, kita nggak bisa naif, Saudara ya. Ya, orang susah banyak, tapi orang yang mengkondisikan dirinya susah dan menggunakan kesusahannya untuk menghidupi dirinya itu juga banyak. Ada orang yang susah tapi terus bekerja, tapi karena memang situasi ekonomi lagi pelik di bangsa ini ya, dia kerja juga nggak mencukupi, tapi dia kerja. Let's say saya tahu dia kerja. Dan orang seperti ini saya hargai luar biasa. Saya sering tergerak hati saya, tersentuh hati saya, dan terekspresi lewat akhirnya apa yang saya kerjakan. Contoh kemarin saya mau ke rumah ibu saya, anak saya minta dibeliin bebek, dan di dekat Puri itu ada bebek goreng, ya nggak punya banyak cabang dia, cuman bebek goreng itu sudah saya tahu sejak saya SMP SMA. Bapak saya suka banget ngajak makan saya kalau ada berkat ke situ, jadi it's memorable banget ya, sangat memorize banget, sangat kenangan saya dengan almarhum bapak saya dan ibu saya yang memang masih hidup gitu ya. Dulu waktu masih ada bapak saya, dengan naik mobil dia bawa kita ke situ kalau ada berkat, ya kita berempat makan bebek, itu udah sesuatu yang wah banget ya. Sebelum bebek goreng itu terkenal di hari-hari ini, zaman dulu di tahun 90-an itu mungkin baru satu-satunya warung bebek yang ada ya di wilayah itu. Jadi saya mampir ke sana sekalian mau beliin ibu saya supaya ibu saya juga ada kenangan gitu ya. Oh, ya dulu sama suaminya, almarhum suaminya bawa ke sana, ya sekarang anak yang traktir gitu kan. Dulu anaknya yang dibayarin, sekarang anaknya ngebayarin. Ya, nyenengin lah ya. Saya selalu mengatakan saya berusaha kalau datang ke rumah ibu tuh ya adalah ya yang saya bawa gitu ya, meskipun nggak seberapa ya. Bebek itu paling berapa sih, cuma 20 ribuan atau 25 ribu kemarin itu, Saudara ya. Tapi saya percaya dia ada perasaan suka gitu ya di balik semua itu, not just nominal ya. Ketika saya lagi nunggu, karena istri saya sama anak saya yang pertama yang beli karena dibawa pulang gitu ya, dibungkus gitu ya, saya ngelihat ada tukang ojek yang Gojek atau GoFood gitu ya, yang dia mungkin pesan martabak gitu ya di samping, terus sambil tukang martabaknya nunggu pesanannya dia jadi, pesanan orang yang dia belikan terjadi, dia jongkok di samping mobil saya persis ya, sambil main handphone dia gitu ya. Ya saya terenyuh gitu ya. Bapak ini masih muda, mungkin usia di bawah saya sih ya. Dari gelagatnya kayaknya saya bisa nebak di bawah saya. Cuman memang kan kalau orang kerja di lapangan gitu, di luar gitu kan, mungkin karena debu, karena lusuh dan lain sebagainya ya kelihatan tampak tua, tapi saya yakin usia di bawah saya ya. Ya dia ya tadi ya jongkok ngedoprok gitu, Saudara ya.
Bapak Ibu tentu kalau kita jongkok di tempat umum ya mikir panjang gitu kalau nggak terpaksa. Jadi saya mengasumsikan Bapak ini ya karena terpaksa jongkok di situ, senderan sama tiang gitu ya, atau sama pagar saya, ya sama pagar restoran bebek yang tempat saya lagi nunggu di mobil itu. Dia mainin handphone gitu ya. Mungkin ya lagi whatsappan sama istrinya, "Pah, udah dapat uang berapa? Pah, kapan pulangnya?" Mungkin anaknya nanyain gitu ya, kata istrinya. Saya nggak tahu, saya cuma berasumsi dan membayangkan saja, dan hati saya terenyuh, gila ya. Orang ini sampai kerja ya di jalanan gitu ya. Dapat uang memang, tapi harus capek-capek gitu ya. Dan jelas orang ini kerja gitu ya. Karena dia pakai jaket GoFood ya, Gojek gitu ya. Dan dia sedang menunggu, yang saya tahu dia tadinya berhenti motornya, parkir di samping mobil saya, terus ke martabak di samping, berarti kan dia sedang kerja. Ya tergerak gitu ya. Ya ada uang berapa di samping ya saya berikan, dan saya menghargai orang yang bekerja. Orang kalau kerja itu apresiasi saya kepada mereka itu saya bisa ekspresikan. Ya, kalau kerjanya kelihatan bagus, saya pasti orang yang mengapresiasi, karena saya juga dulu bekerja dengan do the best itu ya senang juga kalau diapresiasi sama orang. Jadi apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, itu yang sekarang ini coba saya juga terapkan. Jadi kalau lihat teman-teman ada yang berprestasi atau bekerja luar biasa, ya saya mengapresiasi. Dan kalau ada yang saya lihat mereka sudah bekerja tapi masih tetap kesulitan untuk kehidupan mereka, ya saya orang yang tanpa bilang sana sini ya itu mensupport gitu ya. Tapi jujur saya nggak suka sama orang yang minta-minta gitu, yang ngemis sana ngemis sini, saya nggak suka ya. Sebab Tuhan saya mengajarkan saya, dan iman yang saya pelajari dari Alkitab yang saya baca nggak membuat saya sebersit pun menyimpulkan bahwa minta-minta atau menceritakan kelemahan diri kita, kesusahan diri kita kepada orang dengan tensi agar orang menolong kita itu adalah kebenaran. Kita adalah anak Allah, berkali-kali saya bilang. Kita adalah hamba Tuhan, umatnya Tuhan. Masakan kita di dunia ini harus meminta-minta gitu. Jadi kalau bagi saya ada firman yang berkata, kalau kau mau makan kau kerja, maka kerjalah. Kerja apa? Ya kalau kau berpikir saya backgroundnya sekretaris, maka saya harus jadi sekretaris, ya susah loh saudara. Saya backgroundnya teknik, maka saya harus kerja di teknik, susah. Saya backgroundnya marketing, bankers gitu ya, di perbankan kuliah saya, maka saya harus kerja di bank, susah. Karena hari-hari ini perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan begitu kan sedang susah juga, ya. Persaingan juga besar. Tapi bukan berarti kan kita tidak bisa bekerja. Nah, orang yang nggak mau kerja itu pasti saya tahu, saya yakin, saya udah ketemu banyak orang. Orang yang hanya mau kerja sesuai dengan apa yang ada di otaknya dia. Padahal firman Tuhan, kalau kamu makan kerja. Jadi kerja apa saja yang penting halal gitu. Meskipun mungkin kerjaan itu kerjaan yang dianggap rendah oleh orang-orang sekitar. Sebodoh amat gitu, yang penting halal. Ya. Dan Tuhan akan lihat itu semuanya. Nah, jadi makanya saya nggak habis pikir sama orang yang gampang banget minjem sana, minjem sini. Ya. Orang yang mengatasnamakan pelayanan, bahkan hamba Tuhan, branding dirinya tuh pelayan Tuhan, tapi minjem sana, minjem sini, minta sana, minta sini, hutang sana, hutang sini. Aduh, saya tuh paling bingung, kok bisa ada orang seperti itu gitu saudara. Ya. Saya nggak habis pikir. Dan orang ini masih bangga dengan stempel yang dia berikan pada dirinya sendiri sebagai seorang pelayan Tuhan. Karena ngomongnya kemana-mana pelayan Tuhan. Saya hamba Tuhan, saya melayani Tuhan. Dia bahkan bersaksi saya hidup karena Tuhan, tapi ternyata hidup karena Tuhan itu dia minjem sana, minjem sini, utang sana, utang sini. Dia branding sama orang yang nggak tahu dia diberkati Tuhan, padahal dia minjem sana, minjem sini, utang sana, utang sini. Dan itu bukan 1-2 orang yang saya tahu dengan mata saya sendiri, saudara. Ini kayak yang saya tahu kan berarti kan bukan cuma itu. Ya saya selalu berpikir bahwa kalau saya tahu 1 orang, itu jangan-jangan puncak gunung es yang akhirnya banyak. Jadi saya tuh agak nggak suka dengan istilah oknum gitu. Kadang-kadang pemerintah kita kalau ada misalnya pejabat yang korup berkata ini hanya oknum. Ada misalnya
aparat pemerintah yang melakukan kekerasan kepada masyarakat itu katanya oknum. Ya memang oknum. Tapi mestinya kan itu tergambar. Oknum itu nggak mungkin berbuat seperti itu. Oknum itu nggak mungkin berani korupsi. Oknum itu nggak mungkin berani minta suap, terima suap. Kalau lingkungannya, atmosfer sekitarnya itu tidak mendukung. Berarti dia berani karena melihat mungkin ada rekan sejawatnya yang melakukan hal yang sama kan. Ya kan? Jadi saya selalu melihat situasi itu, kalau 1-2 yang saya lihat itu saya, ini puncak gunung es, di bawahnya itu lebih banyak lagi. Ya. Jadi kalau saya melihat dunia pelayanan itu ada 1-2 orang seperti ini, ya saya mengasumsikan memang yang tidak saya tahu di luar sana yang model begini banyak sekali. Ya. Dan saya cukup sedih untuk hal ini, saudara. Karena saya sebagai manusia saja nggak pernah kepikiran, apalagi ketika saya berusaha untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan sebagai pelayannya. Saya nggak pernah seperti itu. Apakah saya tidak pernah dalam kondisi yang berat, yang terpuruk? Saudara kalau dengerin kesaksian saya, saudara berkali-kali akan tahu situasi saya pernah dalam situasi yang benar-benar bahkan no job selama 3 bulan, nggak ada pemasukan sama sekali. Secara apa ya? Secara yang saya tahu gitu. Kalau dulu kan saya melayani sekian dapat sekian, udah bisa dihitung-hitung. Tiba-tiba 3 bulan saya tidak punya kepikiran dapat duit dari mana. Ya. Apakah saya tidak bekerja? Saya bekerja. Saya bekerja dengan apa? Karena saya pelayan Tuhan, saya bekerja. Saya bikin materi. Meskipun tidak ada jadwal, saya bikin materi itu. Ya, sambil saya menanyakan Tuhan, saya harus kemana nih? Ada tawaran pekerjaan sekuler kembali kepada saya. Akan saya ambil? Haruskah saya ambil? Ya. Saya bisa menghubungi teman-teman untuk bekerja, entah di pabrik kah, di kantor mereka kah, dengan skill saya, dengan apa yang saya miliki, ilmu yang saya miliki di masa lalu, kan saya mendalami tentang ekonomi juga. Mungkin tinggal diasah aja, kasih waktu setahun, mungkin saya bisa tune in lagi dalam bidang itu. Saya tanya sama Tuhan, ini panggilan Tuhan bukan nih? Ya. Tapi ketika Tuhan bilang, enggak, panggilanku padamu tetap kau adalah hambaku yang melayani khotbah, ngajar. Tapi saya nggak tahu nih kemana harus melangkah. Ya. Maka yang saya kerjakan apa? Ya udah, ketika saya yakin ini panggilan saya, meskipun saya kayaknya dipecat, nggak lagi dapat panggung untuk melayani Tuhan sebagai pengkhotbah rutin, ya hilang tiba-tiba semua itu. Ya saya bikin panggung sendiri lah. Ya. Istri saya, anak saya khotbahin setiap hari Minggu. Jadi saya melakukan hal ini, saudara. Ya. Sampai akhirnya momen Tuhan berikan the way, ya, komunitas baru di mana saya melayani bisa full kembali, saudara. Ya, jadi posisikan dirimu sebagai pelayan, ya, dengan tulus. Tapi ya, kalau dengan tulus kau akan diberkati Tuhan luar biasa. Lanjut. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan, ya, ayat 38. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, ini prinsip yang saya pegang juga, saudara. Yang saya berharap juga Bapak Ibu mengikuti juga. Bahwa meskipun kita berbeda dengan orang lain, ya, secara doktrinal, secara pemahaman, secara ya praktek pelayanan, kita agak nggak nyambung dengan mereka. Kita agak bertolak belakang dengan mereka, ya. Tapi juga jangan akhirnya kita membuat memahami dan mengajarkan kepada orang lain mereka itu sesat, gitu. Ya. Selama mereka masih bicara tentang Yesus, melayani apapun yang mereka kerjakan dengan memakai nama Yesus, bahkan Yesus katakan, ya udahlah ya, itu berarti karena nggak melawan kita, karena kita kan sedang mengenalkan nama Yesus kepada banyak orang. Kita kan sedang melayani Tuhan. Selama mereka tidak melawan kita, Alkitab katakan, Yesus katakan, ya dia berarti di pihak kita. Meskipun dengan gaya, style yang berbeda. Nah itu makanya kenapa saya sekarang ini tidak pernah lagi membuat statement-statement bahwa itu sesat, itu apa namanya, bahkan saya mengkritik
hamba Tuhan tertentu, nggak pernah lagi. Dulu di masa muda saya, iya pernah sekali dua kali saya begitu, meskipun bukan karakter saya, tapi kadang-kadang saya masih gatel gitu. Apalagi ketika saya tahu yang diajarkannya itu sesuatu yang bagi saya secara prinsip itu bukan pengajaran Kristen. Saya akan dengan mudah mengatakan ini sesat ya. Tapi dengan kedewasaan usia juga mungkin ya, atau juga kedewasaan rohani juga ya, terus juga cara pandang memandang Alkitab juga ya, yang membuat saya sekarang ya udahlah, meskipun saya anggap ini agak nyeleneh gitu ya, selama dia khotbah dalam nama Yesus ya, selama dia memakai nama Yesus, ya sudahlah, dia tidak melawan kita, ya udah. Kalaupun itu adalah serigala yang berbulu domba, ya biarkanlah nanti Tuhan yang akan mengadili, bukan kita yang mengadili dia, bukan kita yang menghakimi dia, bukan kita yang ngebully dia, bukan kita yang menjelek-jelekan dia. Apakah Tuhan tidak sanggup menelanjangi orang yang memang berbajukan domba padahal sebenarnya serigala? Sanggup. Kenapa Tuhan masih izinkan? Ya saya nggak tahu, mungkin rencana Tuhan atas jemaat itu yang masih menerima orang seperti ini, supaya Tuhan nanti mau proses mereka. Kan kita nggak tahu rencana Tuhan apa. Ya. Makanya selalu berkata penting buat kita minta roh yang bisa membedakan roh, supaya kita tahu mana yang hamba Tuhan benar, mana yang hamba Tuhan nggak benar. Ya, karena tadi ya dalam pemahaman ini ya Tuhan mengajarkan ya kalau orang itu masih memakai namaku ya jangan dilawan, karena mereka berarti tidak melawan kita. Karena orang yang memakai namaku nggak langsung bisa dengan mudah itu mengumpat aku. Ya, kan orang kalau memang memakai nama Yesus menjadi pendeta karena ingin misalnya, maafkan saya, mencari popularitas atau mencari kehidupan supaya dapurnya ngebul, maka dia jadi pengkhotbah ya dengan kesaksian yang palsu. Wah, dulu saya di agama lama saya jadi ulama dan lain sebagainya. Itu kan orang Kristen suka banget ya. Meskipun dia memakai itu ya dengan punya kepentingan tersendiri ketika dia jadi seorang pengkhotbah, jadi pendeta ya. Tapi orang ini kan hidup dari situ. Dia sadar dia bisa dapat uang dari jadi pendeta ini. Maka orang seperti ini, kata Tuhan Yesus, tidak dengan mudah juga dia mengumpat aku. Jadi mungkin Tuhan ingin dia bisa ada waktu bertobat nantinya. Saya nggak tahu kan, ada aja kan Tuhan masih mengasihi orang ini. Ya hari ini lo punya kesaksian palsu ngomong di mimbar. Hari ini lo nggak jujur gitu ya. Lo punya kepentingan khusus mau cari uang kan jadi pengkhotbah kan, ya nggak apa-apa. Aku masih mengasihimu. Sambil Tuhan tunggu ya orang ini bertobat. Atau Tuhan memang ingin membentuk komunitasnya itu sebagai komunitas yang memang akhirnya ngerti ya. Ketika itu dibongkar sama Tuhan, mereka akhirnya memahami, oh ternyata ya ada banyak domba-domba itu ternyata dalamnya serigala gitu ya. Jadi besok-besok mereka akan belajar dari hal ini. Kita nggak tahu rencana Tuhan. Tapi sejak saya pahami ini dengan sungguh, dengan perspektif yang baru, saya nggak pernah lagi gitu ya. Makanya saya mengekspresikan kesel gitu ya sama orang yang pakai status hamba Tuhan tuh nyerang hamba Tuhan lainnya. Ya, dengan alasan apapun, saudara ya. Mengkritik hamba Tuhan lainnya secara vulgar di dalam channel YouTube. Siapapun dia, saya nggak peduli ya. Mau usia lebih tua kayak lebih muda kayak. Bagi saya ini sesuatu yang tidak beretika. Kalau dia mempelajari apa kata Tuhan tentang ayat-ayat ini, tentu orang itu tidak akan dengan mudah mengkritik atau menjelekkan tanda kutip ya, hamba Tuhan lainnya. Apalagi secara umum, secara terbuka. Ya. Nangkap ya saudara ya. Meskipun hatinya bagus gitu ya. Aduh, ini ajaran pendeta ini kayaknya nggak tepat. Aku mau meluruskan. Ya luruskan saja tanpa harus ngomongin pendeta itu. Kan bisa saudara. Kayak saya sekarang ini kan kalau saya tahu ada hamba Tuhan yang punya nama ya di sosial media gitu ya. Di masyarakat Kristen. Terus saya tahu ada pengajaran yang kurang lebih saya rasa nggak pas gitu menurut saya. Saya akan bikin pengajaran yang menurut saya pas gitu dengan iman saya, tanpa saya harus menyinggung-nyinggung orang itu dan menyebut namanya di mimbar saya. Kan bisa, saudara. Karena kan tujuannya untuk tujuannya kan untuk mendewasakan atau mengajar jemaat saya. Jemaat yang mau dengar saya gitu kan. Ya, udah, ajarin aja. Karena jemaat saya tuh belum tentu juga dengar pengajaran pendeta itu kan. Kalau jemaat saya memang hanya dengerin saya dan tidak dengar pendeta itu, dan saya sebutkan pendeta itu berkali-kali di mimbar saya, bukankah saya bodoh yang akan membuat jemaat saya akhirnya mendengarkan pendeta itu karena penasaran kan? Kan begitu logikanya. Sederhana sekali bagi saya. Ya. Jadi kalau saudara melayani Tuhan ya tadi ya,
Kalau ada orang lain yang kita nggak sejahtera dengan pelayanan dia, kita anggap ini salah nih kok. Kalau gua anggap ini sesat ya udah diam aja, keep aja, ya. Jangan usik dia, ya. Ajarkan aja kebenaran yang memang kau yakini di dalam pelayanan. Ya. Karena kalau orang itu yang kita anggap salah masih memakai nama Tuhan, jangan-jangan Tuhan izinkan dia masih ada di mimbarnya Tuhan. Karena Tuhan punya rencana buat orang itu, atau buat massa, atau masyarakat, atau orang, atau jemaat yang lagi suka sama kereta itu. Begitu ya saudara ya. Jadi belajarlah mentaati firman, bukan 1-2 yang kita senang, tapi semuanya. Ya. Saya banyak berubah saudara ya. Karena banyak firman Tuhan yang sudah saya tahu, dan ternyata dibukakan baru hari-hari ini. Ya, lanjut ya. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Ya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan tangan utuh. Kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat yang ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, sungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang yang digarami dengan api, garam memang baik. Tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu, dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Jadi dalam ayat-ayat ini Tuhan mengajarkan bahwa kita harus memang radikal dalam perspektif yang benar. Kita harus menjadi orang yang konsisten gitu ya. Harus kalau mau jadi pengikut Tuhan ya kerjakan semua perintahnya ya. Kalau memang tangan ini yang membuat kita selalu jalan di tempat yang salah, melakukan sesuatu yang salah, kata Tuhan tadi potong aja ya. Kau cacat, kau sakit di dunia ini, tapi kau masuk dalam kerajaan surga. Daripada kau punya dua tanganmu ini, kau mengasihi tanganmu ini, mencintai tanganmu ini, padahal kau tahu tanganmu ini yang membuatmu berdosa. Ya, buat apa kau punya dua tangan tapi kau nanti dilemparkan dalam neraka? Kalau kakimu itu kata Tuhan membawamu terus ke tempat yang najis, ke tempat yang dosa ya, potong aja. Lebih baik kau timpang, kata Tuhan Yesus, nggak punya kaki, tapi kau masuk dalam kerajaan surga. Toh di kerajaan surga nanti kalau nggak punya kaki pun, saudara, andai kata ada orang yang masuk surga tanpa punya kaki pun, orang tidak akan membuli dia, karena di surga semuanya sempurna. Nah ini area yang memang sulit untuk dipahami ya, saya mengimani gitu. Nanti di surga orang nggak terlalu akan mempermusingkan perempuan, laki-laki, gendut, kurus, tinggi, pendek, hitam, putih. Karena dalam perspektif kekudusannya dia yang dia sudah dapatkan dari surga itu semuanya itu indah. Ya, jadi kata Tuhan lebih baik pakai tangan satu, kaki satu masuk surga. Karena di surga itu orang nggak akan memperhatikan tanganmu cuma satu, mengasihanimu karena tangan satu. Semuanya di mata mereka semua, meskipun kita cuma tangan satu, kita sempurna, dan kita pun yang masuk dengan tangan satu, andai kata itu literat atau harfiah ya, kita tidak akan pusingkan dengan kecacatan kita ini, karena kita pun menganggap diri kita sempurna. Daripada kita mempertahankan dua hal yang membuat kita berdosa tadi, tangan dan kaki, itu contoh Tuhan Yesus, tapi akhirnya kita dilemparkan dalam neraka. Jadi kita harus konsisten, saudara. Dan ini perjuangan saya juga. Saya masih berjuang juga, saudara. Masih banyak kelemahan-kelemahan saya yang sedang saya berusaha untuk matikan. Saya perbaiki, saya buat jadi indah di mata Tuhan. Masih banyak, saya sedang berjuang mati-matian, saudara. Sampai detik ini, belum sempurna. Saya percaya juga semua saudara kalau mau jujur juga nggak akan ada menganggap dirimu sudah sempurna. Kita sudah oke lah, on the track lah. Itu kan saya kali-kali berkata, saya juga yakin saya sudah on the track gitu ya. Udah di jalan yang benar. Tapi kelemahan demi kelemahan, kalau mau jujur masih banyak kan saudara. Ya, yang penting kita berusaha. Ya. Makanya Tuhan katakan tadi, harus ada garam dalam dirimu. Jangan sampai kamu tidak ada garam dalam dirimu. Dan juga berdamai dengan semua orang. Garam itu apa ya? Sesuatu yang bisa
berdampak gitu ya. Jadi kalau nggak punya lagi garam ya, terus hambar hidup kita, dibahasakan Tuhan kalau garam sudah menjadi hambar ya untuk apa gunanya? Kamu adalah terang dan garam dunia. Jadi kita nih harus jadi orang berdampak. Berdampak itu artinya benar-benar jadi duta besarnya Tuhan. Berusaha untuk hidup kudus semaksimal mungkin kita usahakan. Karena kita adalah perwakilan Tuhan. Kita harus menyaksikan Kristus yang kita imani sebagai Tuhan kepada banyak orang di luar sana supaya mereka juga boleh percaya lewat Kristus yang hadir lewat kesaksian hidup kita masing-masing. Kan begitu. Garam itu nggak boleh hilang. Harus terus berdampak. Berdampak itu bukan omongan. Saya bilang berkali-kali, kalau cuma omongan, kau menilai orang dari omongan, kau benar-benar belum menjadi manusia yang utuh. Karena banyak orang bisa memanipulasi diri orang lain dengan kata-kata yang keluar dari mulut lidahnya. Tapi lewat kesaksian hidup, saudara. Lewat apa yang dia perbuat, lewat rekam jejak hidupnya. Itulah garam. Jadi jangan mentang-mentang ada orang yang mulutnya manis tentang Tuhan terus ceritanya, kau langsung menilai mereka sebagai garam, belum tentu. Lidah tak bertulang, kata sebuah lagu. Bisa ngomong apa aja, bisa melintir kemana aja, karena nggak ada tulang dia. Jadi ya saya berharap kita semua perhatikan diri kita, ya, manapun supaya jadi garam. Terus berdamai dengan semua orang. Berdamai itu artinya kita menjadi damai bagi orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Jangan membuat orang lain kepikiran. Benar nggak, saudara? Saya aja, kalau saya masih bisa selesaikan dengan diri saya sendiri, istri saya aja saya nggak pernah ceritakan, saudara. Tanya istri saya kalau Bapak Ibu kenal. Saya kalau cerita sama dia berarti ada sesuatu yang saya harus keluarkan, yang nggak bisa saya tahan lagi. Entah itu berupa kesedihan melihat orang berbuat sesuatu yang bagi saya blunder atau dosa gitu ya. Mau nggak mau, karena daripada saya stres, saya nggak bisa cerita sebagai posisi saya sebagai pendeta, sebagai gembala, saya kan nggak bisa lagi jadi orang yang ember mulutnya gitu. Ya, jadi lucu ya. Sebagai pendeta saya mau bersaksi, sebagai gembala saya 7 tahun ini bersaksi, saya hampir mengetahui semua masalah jemaat saya, saudara. Mereka kalau ada masalah pasti cerita ke saya, atau saya dapat cerita dari orang lain tentang masalah jemaat saya ini. Jadi hampir semua jemaat kami yang tidak besar ini, saya tahulah masalahnya. Saya tahu masalahnya. Tapi saya kan nggak boleh cerita kemana-mana. Saya pendam dalam diri saya sendiri. Jadi masalah mereka saya pikirin ya. Saya gumuli gimana caranya nih ya. Ya, kadang lewat doa, kadang-kadang kalau nggak berat-berat banget ya, saya pas dulu, saya skip dulu gitu ya. Tapi ada cerita-cerita mereka yang membuat saya sesak gitu. Harus apa saya? Harus bagaimana saya meresponnya? Kadang-kadang tuh butuh ngomong aja, dan saya harus kendalikan diri, nggak bisa ngomong. Bahkan rekan-rekan asosiat pendeta saya itu hampir-hampir tidak pernah saya curhati soal masalah jemaat. Ya, baru kalau memang tiba-tiba urgent penting banget, ya baru saya cerita sama mereka. Tapi nggak semuanya juga. Jadi saya keep buat diri saya sendiri. Ya, karena memang saya tahu, saya diajar di sekolah teologi begitu. Kalau kamu tahu cerita apapun tentang jemaatmu, tentang orang Kristen, ya hanya untuk kau sendiri. Nah kalau saya nggak kuat, ya saya harus keluarkan dong. Ya keluarkan ya lewat ekspresi, ya paling enak kalau kepada manusia ya lewat istri, karena istri sudah saya wanti-wanti, lu jangan cerita ke siapa-siapa, hanya buat lu doang nih. Ini pun gue cuman kadang-kadang gue pengen lampiasin aja nih supaya lega dikit gitu. Nah itu masalah orang lain aja saya begitu. Coba bayangin apakah saya nggak punya masalah pribadi saya sendiri. Itu makanya ya saya berharap kau doakan pendetamu, saudara. Pendeta jemaatmu, gembalamu, ya mereka punya masalah double dibanding saudara. Mereka masalahmu jadi masalah mereka harus selesaikan sendiri. Makanya karena pemahaman itu, saya punya masalah apapun saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa, nggak pernah. Ketika kami dulu lagi mau mengambil gedung untuk jadi gereja aja, kesulitan apapun, ya pergumulan apapun gitu ya, saya tidak secara detail cerita kepada mereka.
Ya saya hadapi sendiri aja gitu ya. Meskipun ada tim panitianya yang prinsip-prinsip saja, tapi yang koma-komanya itu yang bagi saya nggak perlulah mereka tahu ya. Mereka sudah bekerja melayani, membantu saya, membantu komunitas kami untuk bekerja jadi panitia saja sudah luar biasa. Ngapain direpotin dengan hal-hal yang masalah yang berat-berat lagi. Kalau masalah teknis ya saya masih libatkan, kayak contoh ini kita bayar pajak gimana, ini kita bayar asuransi gimana ya. Nah, bisa nggak kita begini. Kalau teknis yang saya memang tidak bisa menguasainya ya, saya menghubungi mereka. Tapi kalau masalah-masalah yang berat kayak dana dan lain sebagainya, saya mendingan pendem sendiri, mikirin sendiri ya, daripada saya cerita nanti seolah-olah saya malah sebagai pendeta minta agar mereka urunan lagi atau sumbangan gitu ya. Saya nggak gitu ya. Dan puji Tuhan dengan apa yang saya kerjakan ini Tuhan terus pelihara. Jadi garam penting saudara ya. Berdamai dengan banyak orang penting. Berdamai dengan banyak orang itu maksudnya juga tidak menyusahkan orang loh. Kalau punya masalah ya selesaikan sendiri, jangan bawa masalahmu, ceritakan masalahmu kepada orang lain. Nanti orang lain malah ya jadi hilang damai sejahteranya. Dia punya masalah sendiri gitu ya. Nah, kalau ke pendeta itu tanggung jawab kami memang. Ya saya tidak ngomong ini buat diri saya. Saya dapat cerita dari jemaat, curhat itu kan memang karena panggilan saya jadi pendeta, resiko tanda kutip jadi pendeta ya dikonselingin jemaatnya. Tapi maksud saya ini buat saudara umum gitu ya. Ya jangan punya masalah kecil dikit-dikit ngadu sama suami, ngadu sama istri, ngadu sama orang tua, ngadu sama anak. Coba selesaikan sendiri ya. Bukankah kau adalah anak Allah, kan begitu sebenarnya. Jadi garam, berdamai dengan orang lain ya. Semoga apa yang kita dapatkan di malam ini jadi berkat buat semuanya dan dipahami dengan jelas. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita akan akhiri tadarusan kita malam hari ini, saudara ya. Selesai berarti ya Markus pasal 9. Besok kita akan ngomong Markus pasal yang ke-10, saudara ya. Dan ingat, kita sudah berubah jam tayang, jadi jam 7.15 atau 19.15 ya. Jam 7 malam lewat 15 menit. Jadi tidak lagi jam 9 malam. Karena ada pertimbangan-pertimbangan supaya teman-teman, saudara-saudara kita yang di wilayah timur Indonesia ketika mau mengikutinya secara live streaming gitu ya, mereka bisa masih punya waktu ya. Kalau kita tayang di WIB jam 9, di sana jam 11 ya. Jadi kalau 1 jam mereka baru tidur jam 12 ya. Ya kita coba ya mempercepatnya di WIB supaya mereka juga mungkin kalau jam 7 ya di sana jam 9 malam masih lah bisa sampai jam 10 malam gitu ya. Sebelum istirahat bertadarusan Alkitab bersama kita semuanya ya. Ya perubahan teknis saja, tidak prinsip ya saudara ya, karena saya terus akan berapapun saudara yang mau mengikuti program ini, berapapun saudara yang rindu diberkati lewat program ini, berapapun saudara yang nanti mendoakan program ini, saya bersyukur saja gitu ya. Tuhan akan memberkati saudara dan kami tentunya yang terus konsisten menjadi pekabar Injil ini gitu ya. Saling mendoakan saudara ya. Kalau saudara mau didoakan ya monggo silahkan di live chatnya taruh nama gitu ya, supaya saya bisa hafal nama saudara ya. Dan akhirnya kalau hafal kan setiap saya mau berdoa khususnya buat jemaat Tuhan yang ikut program Deep Talk with Pase, saya ingat nama saudara dan terucaplah dalam doa saya ya. 1 orang 2 orang berdoa maka doamu akan dijawab Tuhan ya. Sebaliknya juga bawa dalam doa saya supaya terus amanah, itu aja yang didoakan saudara, supaya juga apa yang saya mau rencanakan tentang pelayanan digital ke depannya ini, terutama soal sumber daya manusianya ya, kita butuh banget saudara orang-orang yang mau melayani Tuhan di sini gitu ya, yang mengembangkan digital ministry kami agar semakin berdampak gitu ya. Saya sedang berdoa dan saya percaya ada waktunya Tuhan nanti ya, channel kita ini atau digital ministry kita ini akan besar dan akhirnya jadi berkat bagi banyak orang, semakin jadi berkat bagi banyak orang ya. Dukung dalam doa ya buat saya dan The Beatles Digital Ministry. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami diberkati lewat Markus pasal yang ke-9 ini. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus.
Yesus Kristus, Kau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan malam hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya untuk Tuhan. Kaulah Yesus, pemilik kami satu-satunya. Pakailah kami sesuka-sukanya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Ya, saya doa semuanya diberkati lebih lagi. Esok hari yang indah buat kita. Shalom. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.